Salam kabin, salam rahayu. Selamat datang di Cabin Adventure, meluaskan perspektif adventure. Siapakah bangsa yang menjadi lawan terberat Romawi? Salah satunya adalah bangsa Jermanik, yang sekarang menjadi wilayah negara Jerman, Belanda, Belgia. Tidak heran, Romawi mendirikan serangkaian benteng-benteng perbatasan yang cukup kuat untuk membentengi wilayah Romawi dari serbuan-serbuan bangsa Jermanik. Dikenal dengan istilah Limes Germanicus, sebuah sistem pertahanan yang terdiri dari benteng-benteng di sepanjang perbatasan dengan bangsa Jermanik di tepian sungai Rhine, Limes tersebut merentang. Jelajah sejarah kali ini kita akan beradventure ke Limes Germanicus. Kita mulai mengenal Kekaisaran Romawi dari tapal-tapal batas. Perbatasan adalah beranda terdepan sebuah rumah. Sebelum memasuki rumah, pastilah kita melewati sebuah beranda. So, siapin baju zirah dan perisai kalian ya guys. Oke, kita ke profil dan sejarah Limes Germanicus. Terletak di Eropa bagian utara, di wilayah yang sekarang menjadi negara-negara Jerman, Belanda, Belgia. Limes Germanicus ini dibangun pertama kali oleh Kaisar Augustus sebagai ikhtiar untuk melindungi Romawi dari serangan ganas bangsa Jerman pasca kekalahan pasukan Romawi pada pertempuran Hutan Teutoburg di tanah Jerman pada 9 Masehi. Berentang sepanjang lebih kurang 568 km 353 mil dengan tidak kurang dari setidaknya 60 benteng dan 900 menara pengawas. 568 km itu seperti jarak dari ibu kota Jakarta sampai Kabupaten Rembang. Wow, jarak yang cukup melelahkan ya. Pembangunannya pun bertahap, dilanjutkan oleh kaisara setelah Kaisar Augustus seperti Kaisar Domitianus, Kaisar Hadrian, sampai Kaisar Antoninus Pius. Masih ingat dua kaisar terakhir adalah yang membangun tembok Hadrian dan tembok Antonin? Yang belum nonton videonya, cek di deskripsi ya. Guys, tetapi jangan kalian anggap benteng perbatasan Limes Germanicus ini berbentuk tembok paten seperti tembok besar Cina atau tembok Hadrian ya. Konstruksi dari Limes Germanicus ini lebih sederhana, yaitu dengan bentuk gundukan tanah dengan pasak kayu di atasnya, plus benteng, menara pengawas, serta parit sebagai lapisan pertahanannya. Walaupun ada ya beberapa bagian yang bertembok batu, tapi jangan harap bisa sembarangan terobos ya. Karena ada benteng dan menara pengawas pasukan Romawi yang selalu berjaga. Bagian-bagian Limes Germanicus. Seperti benteng perbatasan pada umumnya, Limes Germanicus juga mempunyai bagian-bagian yang terintegrasi menjadi satu garis perbatasan dan pertahanan. Bagian-bagian Limes Germanicus antara lain: 1. Tembok perbatasan pertahanan. Bukan tembok seperti tembok besar Cina atau tembok Hadrian ya guys. Tembok yang dimaksud di sini adalah gundukan tanah dengan pagar kayu di atasnya, walaupun ada beberapa bagian yang bertembok batu. Tembok ini berada di barisan terdepan dalam struktur perbatasan dan pertahanan Limes Germanicus. Nomor 2, benteng. Benteng-benteng Romawi juga didirikan di sepanjang Limes Germanicus dengan jumlah sekitar 60 benteng. Antara lain Valkenburg atau Praetorium Arrigipine, Leidenbromburg, Matillo, Alpen, dan Regin. Benteng yang paling terkenal adalah Benteng Salzburg yang telah direkonstruksi sejak tahun 1853 oleh pemerintah Jerman. Sampai sekarang masih bisa disaksikan untuk wisata sejarah. Dengan luas mencapai 147 meter kali 221 meter, benteng yang dibangun oleh Kaisar Domitianus dan disempurnakan bangunannya oleh Kaisar Hadrian ini bukan hanya berfungsi sebagai benteng tetapi juga pemukiman sipil, Vicus, yang juga dibangun di area benteng. Para arkeolog berasumsi bahwa keseluruhan kompleks benteng dan Vicus menampung populasi hingga 2.500 tentara, 1.500 warga sipil. Di Benteng Salzburg ini, pengunjung juga akan disuguhi dengan bangunan sisa-sisa parit pertahanan, gerbang, gudang perbekalan yang telah direkonstruksi. Wah, vibes-nya jadi serasa balik lagi ke masa Romawi ya guys. Hehe. Benteng-benteng tersebut memiliki fungsi yang sama dengan benteng pada umumnya, yaitu menjadi basis atau markas untuk pertahanan pasukan Romawi.
For your information, Benteng Salzburg ini telah ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2005, guys. Nomor 3, Menara Pengawas. Kalau benteng berfungsi sebagai markas, maka menara pengawas adalah sebagai pos. Ya, menara pengawas yang didirikan sepanjang Limes Germanicus ini berjumlah lebih kurang 900 buah, berbeda dengan benteng yang umumnya terbuat dari batu. Menara pengawas pada awalnya banyak yang terbuat dari kayu. Seiring waktu, Kekaisaran Romawi memperbarui menara pengawas yang terbuat dari batu dan berhasil direkonstruksi untuk wisata sejarah dan cagar budaya ya. Menara pengawas ini biasanya berbentuk persegi dengan ukuran bervariasi antara 4 x 4 meter, mempunyai 3 lantai untuk pasukan Romawi berjaga. Lantai 1 biasanya untuk ruang makan, memasak. Lantai 2 untuk ruang istirahat, dan lantai 3 untuk bertugas jaga. Konsentrasi menara pengawas yang cukup kuat terhadap dicelah di antara tikungan barat Rin di Mainz modern dan aliran utama Danube di Regensburg. Koridor tanah selebar 300 km, 190 mil, antara dua sungai besar ini memungkinkan pergerakan sekelompok besar orang tanpa perlu transportasi air. Sehingga banyak tuh benteng dan menara terkonsentrasi di sana untuk menjaga dari serangan bangsa barbar Jermani. Nomor 4, Parit. Parit berfungsi merintangi dan menahan lagi pasukan musuh ya. Umumnya parit di Limes Germanicus ini tinggal tersisa sedikit, guys. Parit menjadi satu kesatuan dengan benteng, menara pengawas, serta tembok perbatasan. Beberapa bagian parit telah direkonstruksi dan menjadi objek wisata yang menarik. Untuk pembagian wilayah, Limes Germanicus juga mengenal pembagian wilayah tugas. Mungkin konsepnya seperti pembagian wilayah teritorial tugas seperti Kodam, Komando Daerah Militer, Koramil, Komando Rayon Militer ya guys, seperti pembagian teritorial TNI kita. For your information nih, konsep pembagian teritorial wilayah tugas TNI itu terinspirasi dari sistem militer Jepang. Ingat, penjajahan Jepang. Nah, Jepang juga terinspirasi dari Romawi. Bisa ya? Hehe. Oke, kita lanjut ya. Wilayah teritorial tugas Limes Germanicus terbagi menjadi beberapa wilayah nih. Bagian Germanic Hilir yang terbentang dari Laut Utara di Katwijk di Belanda. Sepanjang cabang utama Hilir Rin, sekarang Oude Region, Leeds Region, Formed Region, Nedergen. Bagian Germanic atas dimulai dari Rin di Rijnborough atau Neuwied atau distrik ya namanya, melintasi pegunungan Taunus ke Sungai Main, timur Hanau, kemudian sepanjang Main ke Beltenburg, dan dari Oosterbarken, Neckar all the way Kreis ke selatan ke Lorch di Ostabreggers atau Württemberg, dalam garis lurus yang hampir sempurna sepanjang lebih dari 70 km. Dan yang terakhir nih adalah bagian Rhetian yang membentang ke timur dari Lorch ke Ining atau dekat Kelheim di Danube. Biar nggak bingung, lihat peta yang kami lampirkan ya guys. Hehe. Oke, saatnya kita berwisata ke Limes Germanicus, situs UNESCO. Nah, pada tahun 2005 nih, Limes Germanicus telah dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sebagai perbatasan Kekaisaran Romawi. Serta pada tahun 2021 dan bagian hilir dimasukkan secara terpisah dalam daftar warisan dunia. So, sekarang Limes Germanicus sudah nggak horor ala benteng perbatasan zaman dahulu ya guys. Hehe. Sekarang Limes Germanicus sudah berevolusi menjadi wisata budaya dan sejarah yang modern, lengkap dengan sarana fasilitas wisata modern seperti Museum Gaubonden, Museum Weigang. Selain itu juga ada fasilitas lainnya seperti sepeda untuk bersepeda menelusuri rute Limes Germanicus. Kami sangat tidak merekomendasikan berwisata secara sembarangan ke sana ya guys. Kami merekomendasikan di link di bawah ini sebagai referensi kalian sebelum berwisata. Jadi, kapan nih akan berwisata ke Limes Germanicus? Hehe. Well, jumpa lagi di Jelajah Sejarah Rome Edition next episode ya. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share untuk pengetahuan kita semua. Salam kabin, salam rahayu. Meluaskan perspektif adventure.